Selamat bergabung dengan WS Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan WS Channel. Selanjutnya pemasangan oli seal atau seal oli pada bagian pinggirnya. Saya kasih lem tribon. Lupa dikasih pelumas. Saya pergunakan kunci sok. Ini yang ukuran besar. Tinggal kita ratakan. Di flywheel ini ada got coakan nanti yang masuk ke ini nih, spi pada roda gila. Pastikan sepinya masuk. Kita beri ring, baru kita pasang murnya. Kita siapkan kunci sok 27. Ya, dia pakai double ring. Ini ada yang double ring, ada yang ringnya satu ya. Kebetulan ini dia pakai yang double. Untuk mengetahui posisi top kompresi, nah ini ada angka 0. Ini yang saya garis, angka 0. Dia lurus dengan, nah ini coakan ini nih, nah coakan ini. Angka 0 lurus dengan coakan, itu berarti posisi top 1. Nah, kalau sudah top begitu, top kompresi, kita bisa melakukan penyetelan klep in dan klep X. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemasangan block head. Ini dia block headnya atau cylinder head, dimana dia fungsinya untuk menutup bagian blok engine yang paling atas. Nanti kompresi ada di wilayah ini, di ruangan bakar. Nah, ini ruang bakar namanya. Di sini dipampetkan udara, ditahan oleh ini. Nanti ada klep in yang besar dan untuk klep X-nya yang kecil. Nah, fungsi klep ini untuk mengatur
udara masuk dan udara buang atau gas sisa pembakaran. Ini diatur oleh ini. Sebelum dipasang blockhead ini, jangan lupa pada bagian ini ada ringnya, ring tembaganya. Nanti kita siapkan dulu sebentar. Ini adalah ring tembaganya. Kita pasang di sini ring tembaganya. Lalu ada seal karet. Ini seal termasuknya oli seal oli. Ini pasang di sini, baru kita pasang cylinder head atau blockheadnya. Seperti ini pemasangannya. Kita kasih mur, jangan lupa ring. Siapkan kunci shock 17. Ini saya kasih momennya itu, torsinya itu biasanya kita kasih di 5 kilo. Cukup 5 kilo. Setelah itu kita akan memasang push rod. Push rod ini berfungsi untuk merubah gerak putar dari camshaft menjadi gerakan turun naik. Nah, nanti batang push rod ini akan terhubung dengan rocker arm. Nah, rocker arm itu seperti ini, dia rocker arm. Nanti fungsi rocker arm untuk membuka dan menutup spalep atau klep. Sebelum kita pasang, kita posisikan top dulu. Topnya yang tadi garis putih di luar, yang angka 0. Kita pasang rocker armnya. Sebelum kita pasang rocker arm, pada bagian klep ada yang sering bilang ini ada topi klep, jangan sampai tidak terpasang. Pemasangannya di sini. Setelah itu
baru kita pasang rocker armnya. Nah, ini di rocker arm ada bagian knocknya. Nah, ini yang bolong ini bagian knocknya, itu harus masuk dengan bagian knock ini. Ada batang besi yang menonjol sedikit. Baut pengikat siapkan. Dengan kunci sok panjang saya pakai ukuran 14. Pada bagian adjuster untuk menyetel klep nanti kita kendorkan dulu. Ini menggunakan kunci ukuran 10 mili. Nanti di sini kita menyetel klepnya, klep in dan klep X-nya. Baik, setelah terpasang palep rocker arm, nanti di sini kita akan melakukan penyetelan kerenggangan klep. Pastikan pada posisi top. Klep ini untuk sementara ini kita bebaskan tanpa ukuran untuk mengecek pergerakan klep in dan klep. Nah, ini bergerak klep outnya, in dan X. Oke, ini bergerak, tidak ada masalah berarti. Oke, ini in dan ini out. In itu bagian udara bersih masuk dan out itu bagian knalpot atau bagian udara buang setelah terjadi pembakaran. Kita kembali ke top, kita topkan, kita lakukan penyetelan. Sebelum dilakukan penyetelan, jangan sampai nanti lupa, ini kita kasih oli dulu bagian sininya. Untuk klep bagian in yang ini saya kasih ukuran pullernya, ini namanya puller gauge, alat ukur untuk kerenggangan palep atau klep. In-nya yang berdiameter lebih besar, payung klepnya. Nah, ini ukuran, saya kasih ukuran 0,40. Putar pakai tangan sekeras mungkin dengan tangan. Oke. Kalau dirasa cukup, baru kita kencangkan bagian murnya. Kita tahan dengan obeng min. Oke, bagus, tidak terlalu
seret dan tidak terlalu longgar, tidak terlalu enteng masuknya. Untuk bagian X-nya saya kasih ukuran 0,30. Kita putar pakai tangan dulu sekeras mungkin. Nanti hasilnya akan sama antara kekerasan antara in dan X. Kita tahan pakai obeng min. Kita cek. Sekarang kita cek kita putar. Proses kompresi, buang. Ini bergerak. Lalu udara segar masuk, ini pin. Proses kompresi. Meledak, dia buang. Dan ini udara masuk lagi. Ini kompresi selanjutnya. Ini pada top 1 tandanya rocker arm pada klep in dan klep bagian X itu bisa bergerak bebas. Itu salah satu ciri dia dalam posisi kompresi atau top. Kalau sedang tidak kompresi, kalau ya sedang tidak dalam kompresi, baik itu dalam posisi hisap udara segar maupun sedang membuang, maka salah satunya akan keras. Nah, ini untuk yang X-nya keras, tidak bisa digerakkan, yang ini bisa, dan ini berarti sedang tidak dalam posisi top. Selanjutnya kita akan memasang bagian fuel pump atau pompa bahan bakar. Bentuknya seperti ini. Ada juga yang bilang ini bos pom. Nah, perlu diperhatikan saat pemasangan nanti, bagian ini harus masuk di tengah-tengah. Nah, ini perhatikan nih. Nah, ini ada yang bergerak. Bentuknya seperti ini. Jadi nanti bagian yang tadi masuk di sini, di tengah-tengah ini. Nah, untuk pengontrolnya, nah itu. Nah, dia bisa bergerak ke kiri. Ketika tuas ini kita posisikan di kiri, dia akan posisi mati. Dan di kanan dia pada posisi hidup. Nah, ini jarum tadi ketika harus bergerak ketika tuas ini digerak-gerakan, itu berarti pemasangannya sudah benar, sudah masuk pada lubangnya. Selanjutnya pemasangan injektor, yang mana fungsi injektor ini untuk menginjeksikan bahan bakar yang dipompa dari fuel pump tadi. Kita kasih ring tembaganya. Nah, kita pasang. Setelah itu kita beri tahanan pengunci dengan baut 10.
Dan selanjutnya pemasangan selang solar yang terkoneksi dari bos pom tadi ke injektor. Nah, sudah lengkap pemasangan perakitan untuk generator set atau genset, mesin genset 1 silinder berpendingin udara. Setelah itu nanti tinggal kita tes pengeluaran solarnya dari bos pom. Nanti kita tes hidup. Sebelum kita tes, jangan lupa untuk memberikan oli. Nanti baru setelah hidup baru kita kopel ke generator. Jangan kemana-mana, tetap di WS Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.